Angka IPM Indonesia bagian Barat 69 itu 2013, dan di Indonesia Timur keluar itu semua, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, angkanya 64. Hari ini timpangnya selisihnya 10 tahun. Halo Sobat Genzi, perkenalkan, nama saya Iksan. Di konten kali ini saya akan membahas perbedaan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Banyak yang mengatakan, bahkan mengklaim bahwa Indonesia Timur tertinggal dibanding Indonesia Barat. Namun, apakah benar demikian? Mari kita eksplorasi lebih jauh dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 yang menyatakan ada 6 kategori wilayah tertinggal, yaitu perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik wilayah. Mari temukan jawabannya. Mari kita mulai melihat dengan perekonomian kedua wilayah ini. Pendapatan per kapita Indonesia Timur sebesar 53,1 juta, sedangkan pendapatan per kapita Indonesia Barat sebesar 90 juta. Namun, bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi kedua wilayah ini? Pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur sebesar 6,73%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Barat sebesar 4,98%. Namun, apakah pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan ketimpangan pendapatan masyarakat? Belum tentu. Wilayah yang memiliki pendapatan per kapita tinggi, maka ketimpangan pendapatan masyarakatnya juga rendah. Hal ini bisa kita lihat dengan merujuk pada indeks ketimpangan pendapatan masyarakat Indonesia Timur sebesar 0,334, sedangkan indeks ketimpangan Indonesia Barat sebesar 0,671. Berdasarkan data yang telah disajikan, terdapat perbedaan signifikan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Pendapatan per kapita Indonesia Barat jauh lebih besar dibanding pendapatan per kapita Indonesia Timur. Hal ini memberi gambaran awal adanya disparitas ekonomi yang cukup jauh antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Barat. Begitu pula dengan ketimpangan pendapatan masyarakat Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Ketimpangan pendapatan Indonesia Barat jauh lebih signifikan dibanding dengan ketimpangan pendapatan masyarakat Indonesia Timur. Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur positif. Kesenjangan pendapatan Indonesia Barat menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Perbedaan ini mengindikasikan walaupun pertumbuhan ekonomi dapat menjadi tolak ukur kesejahteraan, namun perlu diperhatikan juga distribusi pendapatan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan di masing-masing wilayah ini. Selanjutnya mari kita lihat sarana dan prasarana kedua wilayah ini. Panjang jalan Indonesia Timur sebesar 175.508 km, sedangkan panjang jalan Indonesia Barat sebesar 372.851 km. Kemudian bagaimana dengan produksi air bersih dan sanitasi kedua wilayah ini? Produksi air bersih Indonesia Timur sebesar 45.339 liter per detik, sedangkan produksi air bersih Indonesia Barat sebesar 204.370 liter per detik. Dan tingkat sanitasi Indonesia Timur sebesar 78,58%, sedangkan tingkat sanitasi Indonesia Barat sebesar 82,44%. Berdasarkan data yang telah disajikan, terdapat perbedaan signifikan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Pada aspek infrastruktur transportasi, Indonesia Barat jauh lebih besar dibanding Indonesia Timur. Hal ini mencerminkan ketersediaan infrastruktur transportasi jauh lebih baik di Indonesia Barat. Ketika kita melihat produksi air bersih atau pasokan air bersih, Indonesia Barat jauh lebih menonjol dibanding Indonesia Timur. Hal ini memberikan kita gambaran adanya perbedaan ketersediaan sumber daya vital bagi masyarakat. Namun perlu diingat juga bahwa sanitasi menjadi faktor yang sangat penting. Meskipun Indonesia Timur memiliki produksi air bersih yang lebih rendah dibanding Indonesia Barat, namun tingkat sanitasi Indonesia Barat dan Indonesia Timur tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, meskipun perbedaan infrastruktur, kedua wilayah ini memiliki tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan sanitasi masyarakatnya. Secara keseluruhan, Indonesia Barat unggul dalam beberapa aspek sarana dan prasarana. Keseimbangan antara ketersediaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat masih menjadi perhatian penting untuk kedua wilayah ini. Mari kita lihat pada aspek sumber daya manusia pada kedua wilayah ini. Indeks pembangunan manusia Indonesia Timur sebesar 69,82,
sedangkan indeks pembangunan manusia Indonesia Barat sebesar 73,41. Namun bagaimana dengan angka harapan hidup, tingkat melek huruf, dan angka partisipasi sekolah untuk kedua wilayah ini? Indonesia Timur memiliki angka harapan hidup 68 tahun dan tingkat melek huruf 94,63%. Sedangkan Indonesia Barat memiliki angka harapan hidup 71 tahun dengan tingkat melek huruf 37,20%. Dan untuk tingkat sanitasi Indonesia Timur sebesar 74,11%. Sedangkan Indonesia Barat sebesar 74,27%. Berdasarkan data sumber daya manusia, Indonesia Barat memiliki indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi dibanding Indonesia Barat. Begitu pula angka harapan hidup, tingkat partisipasi sekolah, dan tingkat melek huruf. Indonesia Barat memiliki atau menunjukkan angka yang lebih tinggi dibanding Indonesia Timur. Dengan angka harapan hidup, tingkat partisipasi sekolah, dan tingkat melek huruf yang lebih tinggi dibanding Indonesia Timur, secara keseluruhan, Indonesia Barat memiliki indeks pembangunan manusia yang lebih unggul dibanding Indonesia Timur. Dengan demikian, dari aspek sumber daya manusia, Indonesia Barat menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada Indonesia Timur. Dan khusus untuk indeks pembangunan manusia, Indonesia Timur bisa dikatakan 10 tahun tertinggal dibanding Indonesia Barat. Selanjutnya, mari kita lihat kemampuan keuangan daerah kedua wilayah ini. Pendapatan hasil daerah Indonesia Timur sebesar 19,5 triliun, dengan rata-rata per provinsi 1,5 triliun. Sedangkan pendapatan hasil daerah Indonesia Barat sebesar 146,9 triliun dengan rata-rata per provinsi 6,9 triliun. Kemudian, bagaimana dengan belanja modal kedua wilayah ini? Belanja modal Indonesia Timur sebesar 13,3 triliun dengan rata-rata per provinsi 1 triliun. Sedangkan Indonesia Barat memiliki belanja modal sebesar 39 triliun dengan rata-rata per provinsi 1,8 triliun. Berdasarkan data yang telah disajikan, terlihat bahwa pendapatan asli daerah Indonesia Barat lebih besar dibanding pendapatan asli daerah Indonesia Timur. Begitupun pada pendapatan asli daerah per provinsi di kedua wilayah ini, di mana Indonesia Barat lebih besar dibanding dengan Indonesia Timur. Hal serupa juga terlihat pada belanja modal kedua wilayah ini. Belanja modal Indonesia Timur lebih rendah dibanding belanja modal Indonesia Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia Barat lebih menonjol pada aspek belanja modal dibanding Indonesia Timur. Dengan demikian dapat disimpulkan dari aspek kemampuan keuangan daerah, Indonesia Barat unggul dibanding Indonesia Timur. Pendapatan hasil daerah dan belanja modal yang lebih besar di Indonesia Barat mencerminkan potensi keuangan yang lebih besar, sehingga memberikan dukungan untuk membangun proyek-proyek strategis di wilayah tersebut. Terakhir, mari kita lihat karakteristik daerah kedua wilayah ini. Luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk adalah faktor kunci. Luas wilayah Indonesia Timur mencapai 762.526 km persegi, dengan rata-rata per provinsi 58.655 km persegi. Sedangkan Indonesia Barat memiliki luas wilayah 1,1 juta km persegi, dengan rata-rata per provinsi 54.970 km persegi. Beralih ke jumlah penduduk, Indonesia Timur memiliki jumlah penduduk sebesar 44 juta jiwa, dengan rata-rata per provinsi 3,4 juta jiwa. Di sisi lain, Indonesia Barat memiliki jumlah penduduk sebesar 231 juta jiwa, dengan rata-rata per provinsi 11 juta jiwa. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk Indonesia Timur sebesar 58 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Indonesia Barat mencapai 200 jiwa per kilometer persegi. Dari data yang telah kita telusuri, terlihat bahwa Indonesia Barat memiliki luas wilayah yang lebih besar daripada Indonesia Timur. Begitupun pada jumlah penduduk. Indonesia Barat memiliki jumlah penduduk yang lebih besar daripada Indonesia Timur. Tak kalah penting juga, kepadatan penduduk Indonesia Barat lebih besar daripada Indonesia Timur. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia Barat memiliki keunggulan dalam hal luas wilayah dan jumlah penduduk yang signifikan. Namun, perbedaan kepadatan penduduk menunjukkan Indonesia Timur memiliki ruang yang lebih besar untuk pengembangan dan pemanfaatan lahan. Setelah melihat data-data yang telah disajikan, tampaknya perbedaan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur tidak dapat disederhanakan menjadi satu kesimpulan mutlak. Kedua wilayah ini memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing yang perlu dipertimbangkan dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, Indonesia Barat menunjukkan keunggulan dalam aspek perekonomian, sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, dan karakteristik wilayah, seperti luas wilayah dan jumlah penduduk. Namun kesenjangan pendapatan dan tingkat melek huruf yang rendah dan tantangan infrastruktur di Indonesia Barat menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Di sisi lain,
Indonesia Timur menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang positif dan tingkat melek huruf yang tinggi. Dan tantangan infrastruktur mungkin dapat diatasi untuk mengembangkan wilayah ini. Meskipun Indonesia Timur memiliki keunggulan dalam distribusi pendapatan, namun perlu diperhatikan juga untuk menjaga keseimbangan pembangunan di wilayah ini. Dengan demikian, kesimpulan tidak dapat diambil dengan memilih satu wilayah yang unggul secara keseluruhan. Keputusan strategis dalam pembangunan dan alokasi sumber daya harus memperhatikan perbedaan kontekstual di masing-masing wilayah ini. Dengan kerjasama dan strategi yang tepat, kedua wilayah ini dapat mengoptimalkan potensi dan mengatasi tantangannya untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Sekian konten kali ini, sampai jumpa di konten selanjutnya.